Halo semuanya, ketemu lagi di PSBB, pembelajaran seru bareng GSB. Perkenalkan, nama kakak Kak Ferdi. Kakak berasal dari kota Kediri. Kakak adalah relawan konten edukatif dari Gerakan Suka Baca. Kali ini, kakak akan mengajak kalian untuk belajar matematika, materi tentang penjumlahan bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif, dari angka belasan sampai angka puluhan. Yang akan kita pelajari di materi ini adalah yang pertama, definisi bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Kemudian, operasi penjumlahan bilangan bulat positif dan negatif. Yuk kita mulai. Yang pertama, kita akan belajar tentang definisi dari bilangan bulat. Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan positif, bilangan 0, dan bilangan negatif. Jika kita gambarkan dalam garis bilangan, maka gambarnya seperti ini. Bilangan bulat positif adalah bilangan yang terletak di sebelah kanan 0. Maka pada gambar garis bilangan, berwarna biru ini adalah yang positif. Kemudian, bilangan bulat negatif adalah bilangan yang terletak di sebelah kiri 0. Maka yang berwarna merah ini adalah bilangan bulat negatif. Kemudian teman-teman yang perlu diperhatikan adalah penulisan bilangan bulat negatif, yaitu dengan menambahkan tanda strip seperti ini, yang berarti dibaca negatif 2. Maka kalau ada ini, negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Mudah bukan dari definisi bilangan bulat? Yang kedua, kita akan belajar tentang operasi dari penjumlahan bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Yang pertama ada penjumlahan dua bilangan positif. Sebagai contoh, 16 ditambah 15. Maka hasilnya, jika kita hitung menggunakan garis bilangan, nah, kita bisa lihat ada garis bilangan. Caranya, kita hitung dulu, atau kita tentukan dulu titik 0. Kita mulai dari angka 0, kemudian kita tarik berapa satuan angka. Kita lihat angka yang depan. Angka yang depan adalah 16. Maka kita tarik dari 0 ke angka 16. Kita lihat juga tandanya. 16 tandanya positif. Maka arahnya ke kanan. Dari 0 kita tarik ke angka 16 ke arah kanan. Nah, berhenti di sini. Kemudian kita lihat operasinya. Operasinya dijumlah. Dijumlah berapa? Dijumlah 15. Kita lihat 15 ini positif atau negatif. Ternyata 15 ini positif. Maka arahnya ke kanan lagi. Dari 16 kita jumlahkan 15 satuan ke arah kanan. Maka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, kemudian kita tarik dari angka 16 ke 15 satuan ke kanan hingga sampai di angka 31. Nah, kemudian kita tarik dari atas ke bawah. Seret. Maka hasil akhir dari 16 ditambah 15 adalah 31. Mudah bukan? Itu yang pertama. Yang kedua adalah operasi penjumlahan antara bilangan negatif dengan bilangan negatif. Dalam operasi bilangan negatif, terdapat beberapa aturan, seperti yang pertama, angka positif kita anggap sebagai milik kita.
Kemudian angka negatif kita anggap sebagai hutang kita yang arahnya ke kiri jika digambar dalam garis bilangan. Sebagai contoh, ada negatif 14 ditambah negatif 15. Kita asumsikan bahwa negatif adalah hutang kita. Maka kita memiliki hutang 14. Kemudian kita menambah lagi hutang. Kita pinjam lagi sebanyak 15. Maka secara logika hutang kita akan bertambah lebih banyak. Bertambah berapa? Jika kita hitung menggunakan garis bilangan. Nah, di sini sudah ada jawabannya. Ya, jawabannya adalah negatif 29. Jika kita hitung menggunakan garis bilangan, maka kita tentukan titik nolnya, kemudian kita tarik ke angka yang pertama yaitu negatif 14. Karena tandanya negatif, maka arahnya ke kiri. Pintar sekali. Arahnya ke kiri negatif 14, kemudian kita tambah lagi. Sebanyak berapa? 15. Ke kanan atau ke kiri? Ke kiri, karena ada tanda negatif. Maka dari negatif 14, kita tarik ke kiri sebanyak 15 satuan. Hingga nanti akhirnya ada di negatif 29. Kemudian kita tarik dari atas ke bawah. Seret, seperti ini. Mudah bukan? Nah, itulah penjumlahan bilangan negatif dan bilangan negatif. Kemudian kita lanjut. Yang ketiga, operasi penjumlahan bilangan positif dan bilangan negatif. Beda atau sama, Kak? Aturannya sama. Yaitu angka positif kita anggap sebagai milik kita, dan angka negatif kita anggap sebagai hutang kita yang arahnya ke kiri. Sebagai contoh, 24 ditambah negatif 16. Kita memiliki angka atau kita memiliki uang 24. Kemudian kita hutang 16 atau kita pinjamkan 16. Atau lebih mudahnya teman kita hutang ke kita sebanyak 16. Maka uang yang masih terdapat di kita berapa? Jika kita hitung menggunakan garis bilangan, maka kita tentukan angka 0 terlebih dahulu. Kemudian kita lihat berapa angka yang pertama, 24. Dan tandanya positif. Maka arahnya ke kanan. Dari 0 kita tarik angka sebanyak 24 satuan ke kanan. Dari 0 kita tarik ke angka 24. Nah, angka 24 di sini. Nah, di sini angka 24. Kemudian dijumlahkan negatif 16. Dijumlahkannya 16 tapi tandanya negatif. Kalau tandanya negatif, maka arahnya ke kiri. Maka dari 24 kita tarik sebanyak 16 satuan ke kiri. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Dan ternyata berhenti di angka 8. Maka kita tarik dari 24 ke angka 8 atau 16 satuan ke kiri. Kita tarik dari atas ke bawah, seret. Nah, maka hasilnya adalah 8. Oke, paham? Nah, itulah operasi penjumlahan pada bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Sekarang kita coba lagi ya. Yang pertama, 12 ditambah 15. Maka hasilnya, ya mudah ya. Tinggal ditambahkan saja hasilnya 27. Kemudian 14 ditambah 11, hasilnya 25. Masih mudah. Sekarang yang ketiga, negatif 11 ditambah negatif 10. Nah, berarti kan ini negatif ditambah negatif. Maka kita bayangkan, kita punya hutang 11, terus kita hutang lagi 10. Maka cara logika, hutang kita akan bertambah lebih banyak. Bertambah lebih banyak berapa? Bertambah lebih banyak 11 ditambah 10, yaitu 21. Jadi, negatif 11 ditambah negatif 10 sama dengan negatif 21. Berikutnya, negatif 16 ditambah negatif 5. Maka kita memiliki hutang 16. Kemudian kita tambah lagi hutang kita 5. Maka jumlah hutang kita lebih banyak kan? Lebih banyak berapa?
yaitu 21. Lagi-lagi, yang terakhir nih, negatif 13 ditambah 9. Nah, kita memiliki hutang 13. Kemudian kita bisa membayar hutangnya 9. Kira-kira hutang kita sudah lunas atau masih sisa? Jawabannya masih sisa, karena banyak hutang kita daripada kita menyaurnya atau kita membayarnya. Yaitu sisa berapa? Yaitu sisa 4. Jadi negatif 13 ditambah 9 sama dengan negatif 4. Nah, kira-kira dari latihan teman-teman sudah paham kan bagaimana operasi penjumlahan pada bilangan positif dan bilangan negatif. Dan pada akhirnya kita bisa menyimpulkan sebuah kesimpulan bahwa jika bilangan positif dijumlahkan dengan bilangan positif, maka hasilnya bilangan positif. Kemudian, jika bilangan negatif dijumlahkan bilangan negatif, maka hasilnya adalah bilangan negatif. Dan yang ketiga, jika bilangan positif ditambah bilangan negatif, maka hasilnya bilangan positif atau bilangan negatif. Dengan catatan, jika bilangan positifnya lebih besar daripada bilangan negatif, maka hasilnya adalah bilangan positif. Sedangkan jika bilangan positifnya itu lebih kecil dari bilangan negatifnya, maka hasilnya bilangan negatif. Kesimpulan 3 ini yang menjadi kunci pada operasi penjumlahan bilangan positif dan bilangan negatif. Oke teman-teman, terima kasih sudah belajar bersama GSP. Sampai ketemu di materi berikutnya. Apapun kondisinya, tetap semangat dan semangat belajar. Sampai jumpa!